teman-teman semua yang ada di sini maupun yang ada di sana, di mana-mana, yang sama-sama suka mendengarkan cerita horor di channel spesial horor, yang sama-sama suka merinding tapi minta ditemani. Disinilah tempatnya, merinding bareng-bareng. Dan kali ini sebuah cerita horor dari akun Twitter Simpleman yang berjudul Si Anak akan Mimin bawakan buat kalian semua. Semoga suka dan terhibur, betah dan kerasan di channel ini. Tanpa basa-basi, di jalan raya banyak truk tronton. Langsung saja selamat menonton. Salam horor. Nia, bangun nak. Nia baru saja membuka mata. Ia melihat Eva tengah berdiri di samping tempatnya tidur. Ia ingat apa yang terjadi. Kejadian semalam seperti kembang tidur saja. Lantas, Nia berdiri memberi salam kepada Eva. "Kamu ditunggu Ika sekarang ya?" Nia mengangguk. Nia melangkah menuruni anak tangga, lantas ia berjalan menyusuri lorong. Tiba-tiba, Nia melihat seorang anak lelaki yang biasa ia lihat di meja makan. Nia berpapasan dengannya. Si anak, gumam anak itu tiba-tiba. Entah benar atau tidak, Nia yakin kalimat itu yang anak lelaki itu gumamkan. Nia mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara Ika yang menyahut, "Masuk." Nia membuka pintu. Ia melihat wanita parubaya itu tengah duduk. Tatapannya menyelidik sebelum ia tersenyum mempersilahkan Nia duduk. "Sini nak, duduk," katanya lembut. "Ada apa nih?" tanya Nia. Dari semua 3 pamong yang ada di sini, Ika adalah yang membuat Nia merasa was-was. Mungkin karena beliau yang memiliki garis wajah yang keras, membuat Nia merasa terintimidasi. Selain itu, umur Ika yang paling tua bila dibandingkan dengan Elin, apalagi Eva. "Jangan gugup begitu," sahut Ika. Ia menurunkan kacamata yang sedari tadi terpasang di wajahnya. Lantas, ia menatap Nia lagi. "Saya sudah mengurus semua urusan kamu. Kamu mau ya sekolah sama seperti yang lain? Ibu pengen kamu sama seperti yang lain bisa melanjutkan pendidikan." Nia mengangguk sembari menjawab. "Iya bu," katanya. Untuk kali ini, Nia bisa melihat garis keras di wajahnya melunak. Nia juga menatap senyuman di bibirnya. Nia merasa mungkin Ika memang seperti itu. Tugas beliau sebagai ketua pamong membuatnya banyak orang salah menilainya. Namun, ketika Nia pikir alasan kenapa Ika memanggilnya selesai, tiba-tiba Ika menanyakan sebuah pertanyaan yang aneh. "Bagaimana? Kerasan tidak tinggal sama Silvi?" Nia yang mendengar itu menatap mata Ika tampak menyelidik. Ia seperti menunggu Nia menjawab pertanyaannya. "Saya tidak mengerti maksudnya nih. Apa yang coba ditanyakan?" Nia yang mengajukan pertanyaan kembali kepada Ika hanya dijawab dengan kening mengkerut, lantas mencoba membuang ekspresi penasaran itu. Nia semakin curiga melihat gelagat yang cepat berubah itu, seakan menutupi. "Saya hanya tanya saja hal itu.
Sama seperti yang lain. Apakah mereka betah sama teman sekamarnya? Yang jelas, saya ingin rumah ini tetap kondusif saja, tanpa ada yang ditutup-tutupi, sahut Nika. Ia mempersilahkan Nia pergi. Nia berdiri membuka pintu sebelum Nika memanggil lagi. Kamu sudah berkeliling kan? Sudah tahu di mana saja dan tempat apa saja yang ada di sini? Tanya Nika. Nia mengangguk. Bagus. Begini Nia, ibu bisa minta tolong. Tolong apa nih? Tanya Nia. Kamu bisa menghindari untuk tidak datang ke lahan di belakang rumah kan? Di belakang rumah, di kamar kosong yang berjejer di lorong itu kah nih? Sahut Nia. Iya, sahut Nika. Ia terlihat menyipitkan mata. Di sana banyak ruangan tidak terpakai, apalagi di lahan kosong setelah pintu terakhir. Bisa kan? Kalau boleh tahu, kenapa nih? Tanya Nia. Nika diam lama lalu ia menjawab. Karena di sana ada sebuah kuburan pemilik dari yayasan ini sebelumnya. Paham nak? Nika tersenyum. Menutup pembicaraan itu membuat Nia merasa ia seperti mendapat peringatan secara tidak langsung dari sang pemimpin pamong di yayasan ini. Nia pergi. Setelah menutup pintu, entah kenapa menatap lorong tiba-tiba membuatnya penasaran. Bila dilihat lagi, lorong dan lahan kosong itu tidak jauh dari kamar yang di atasnya tidak dapat diakses dengan tangga. Dan memang benar, Nia belum pernah sekalipun ke sana. Nia mendekati tempat itu. Perlahan-lahan kakinya menjajak di atas lantai, ia mendekat, semakin mendekat. Bahkan ia akan melewati kamar misterius itu sebelum... Ya, Nia berbalik, mendapati Silvi memanggilnya. Ia masih mengenakan seragam sekolahnya. Ia berdiri melihat Nia. Silvi duduk di ranjang. Nia melepaskan satu persatu sepatu yang Silvi kenakan. Anak itu sedari tadi hanya melihatnya saja tanpa bicara, tidak seperti Silvi yang biasanya. Kamu kenapa? Kok diam saja dari tadi? Tanya Nia membuka percakapan. Ucap Silvi. Kamu bicara apa? Nia bertanya lagi. Silvi menunjuk-nunjuk sesuatu kemudian menggelengkan kepalanya dengan keras sembari tetap mengatakannya. Ia tidak pernah melihat ekspresi Silvi semarah ini. Lebih tepatnya seperti memperingatkan Nia. Iya, apa yang coba kamu katakan? Nia masih mencoba memahami. Namun Silvi terus-menerus mengulangi kalimat itu. Di akhir percakapan mereka yang tidak menemukan hasil, Silvi mencakar wajah Nia. Lalu ia pergi begitu saja seakan ia kesal, karena Nia tidak mengerti maksud ucapannya. Malam telah tiba. Nia membuka pintu. Ia mencoba menahan agar suara lonceng tidak berbunyi. Ia tidak mau membangunkan Silvi dari tidurnya. Sedari tadi Nia sudah menahan agar tidak perlu ke kamar mandi, namun sial. Perutnya semakin sakit. Nia pun akhirnya beranjak pergi sendiri. Sehati-hati bagaimanapun, suara lonceng tetap berbunyi. Meski begitu, Nia yakin Silvi tidak akan terbangun hanya karena suara yang sudah coba Nia redam sekecil mungkin. Nia melihat kamar-kamar di sampingnya sudah tertutup rapat. Lantas, ia mulai menuju ke anak tangga menuruninya. Setiap langkah, ketika Nia berjalan, ia merasa setiap malam tempat ini sepertinya memberikan sensasi yang berbeda dibanding siang. Cahaya
temberam dari cahaya lilin yang diletakkan di beberapa sudut, membuat Nia merasa kesal sekaligus ngeri. Kegelapan seakan menelannya bulat-bulat. Nia membuka pintu kamar mandi. Ada 4 pintu yang memang dibuat agar anak-anak tidak berebut saat pagi sebelum keberangkatan ke sekolah. Saat Nia mencoba membuka pintu pertama, ia tidak dapat membukanya. Di bawah pintu terlihat bayangan seseorang di sana. Nia memilih pintu di sebelah. Tepatnya di sebelah persis pintu pertama. Nia mendengar suara air berkecimpung di sana, namun tidak ada suara apapun selain itu. Membuat Nia terjebak dalam suasana canggung yang membuatnya hanya bisa diam sembari fokus dengan kegiatannya. Sampai terdengar suara tertawa dari anak-anak, membuat pikiran Nia buyar dan mendengarkannya dengan seksama. Suaranya nyaris seperti suara anak-anak lain di sini, namun suara ini membuat Nia tidak nyaman dibuatnya. Nia menempelkan telinganya, mencoba mendengar lebih jelas suara itu apakah benar-benar berasal dari pintu pertama. Namun, hening. Sampai dari pintu ketiga suara tertawa terdengar lagi. Nia yang mendapati kejadian itu terhenyak sesaat sebelum buru-buru menyelesaikan kegiatannya. Nia membuka pintu. Langkah kakinya cepat, buru-buru meninggalkan tempat itu. Namun, bayangan seakan ada yang mengikuti membuat Nia tidak pernah berhenti melihat siapa yang ada di belakangnya. Ia buru-buru naik anak tangga saat satu kakinya terpeleset setelah merasakan sebuah sentuhan. Nia berteriak. Rasa sakit luar biasa ketika kakinya menghantam tangga kayu, membuat Nia tidak dapat menahannya lagi. Namun, saat Nia memeriksa luka memar di kakinya, ia mendapati suara tawa itu lagi. Kali ini, sumber suara ada di ujung anak tangga tempat di mana kamar Nia berada. Di ujung anak tangga, Nia melihat sosok anak-anak tengah berembuk. Melihat Nia dari sana, wajah dan bagian tubuhnya tertutup kegelapan. Manakala Nia memperhatikan mereka, perlahan mereka pergi, namun masih dengan suara tawa yang mengerikan itu. Meski dengan kaki tertatih, Nia mencoba naik. Sesampai ia di pintu kamarnya, seseorang membuka pintu. Nia bisa melihat Sylvie seakan sudah menungguinya. "Wah, au, iya," katanya. Nia hanya melewati Sylvie sembari membatin. "Si anak, siapa itu si anak?" batin Nia. Terdengar suara seseorang membentak dari luar kamar. Suaranya menyeruak, seakan ia sedang bercakap dengan yang lain. Namun, hanya ada satu sumber suara yang terdengar mendominasi, seakan-akan kelakar amarah itu hanya ditumpahkan saja. Nia terbangun, matanya menatap bayangan di pintu. Perlahan, gerak tubuh Nia mulai bangkit. Ia menyibak selimut menurunkan kaki, namun rasa nyeri membuat Nia mengernyit menahan sakit. Kakinya. Dia melihat kakinya. Ia tidak tahu bila memar yang ia dapat rupanya separah ini. Warnanya ungu dengan bentuk menonjol yang mengerikan. Meski rasa sakit itu menusuk daging, Nia berjinjit mendekati pintu. Ia ingin menguping apa yang sedang mereka bicarakan. Siapa yang berkelakar? Nia menepi dinding, melihatnya dari celah pintu yang sudah terbuka sebelumnya. Di sana, Nia melihat Sylvie dengan Niika.
Kamu, apa belum puas? Kamu bikin takut setengah mati temanmu dulu. Untuk kali ini, hentikan Sylvie. Jangan lakukan itu lagi ya, bentak Niika. Nia tidak mengerti apa yang Niika ucapkan. Namun, kalimatnya menunjuk pada siapa dan apa yang coba ia sampaikan. Nia masih menguping. Nia bisa melihat Sylvie hanya menunduk. Sesekali, ia mencuri pandang. Kemudian ia melirik ke arah Nia. Entah Sylvie tahu atau tidak, mata Nia dan Sylvie bertemu di satu titik. Diakhiri dengan lekukan senyuman. Sylvie tahu Nia menguping. Banyak yang Niika sampaikan kepada Sylvie, namun anak itu lebih terlihat seperti tidak mendengarkan sedikit pun apa yang dikatakan oleh Niika. Seakan apa yang keluar dari mulutnya akan Sylvie muntahkan lagi. Namun, dari sana Nia jadi tahu cara Sylvie berbicara dengan para pamong. Rupanya Sylvie bisa menggunakan bahasa isyarat, menggunakan gerak jari dan tangannya. Dari gerak jari jemarinya, ada beberapa yang Nia tidak akan bisa lupakan. Dan setiap gerak jari itu muncul ekspresi Niika selalu berubah. Lebih ke ngeri atau marah. Matanya melotot, bibirnya gemetar. Namun, Nia tidak tahu apa yang Sylvie sampaikan sehingga Niika bisa seperti itu. Menahan diri di tempat itu. Rupanya menambah nyeri di mata kaki Nia yang memang sudah sangat parah. Sampai akhirnya, Nia tidak bisa menahan dirinya lagi, ia tersenggal. Sebelum kehadirannya disadari oleh Niika yang kemudian mempergokinya berdiri di samping pintu yang terbuka. "Kamu ngapain, Nia?" tanya Niika keheranan. Tatapan matanya menyelidik. "Kamu nguping ya?" Nia tidak dapat mengelak dari tuduhan Niika, ia memilih diam. Menunduk. "Kaki kamu, kenapa?" tanya Niika. Ia melihat Nia ada rasa panik berlebihan di sana. Seakan ini bukan pertama kali. Hari itu juga, Niika memberikan pertolongan pertama pada Nia mengompresnya dengan es sebelum membalut memarnya. Niika ngomong apa sama Sylvie? Siapa yang Niika maksud? Niika tidak mendengarkan Nia. Ia seperti terjebak dalam dunianya sendiri. Sampai Nia menepuknya. Iya Nia, tadi kamu tanya apa?" Nia yang melihat itu hanya tersenyum sebelum menjawab. "Tidak ada nih, Nia tidak tanya apa-apa." Saat itu, Nia semakin yakin ada yang disembunyikan di tempat ini. "Iya, tanya Sylvie. Nia hanya bisa melihat Sylvie dari tempat tidur. Seharian ini, Niika sudah berpesan agar Nia tidak pergi kemana-mana. Kakinya harus segera pulih, karena esok Nia harus pergi ke sekolah. "Iya, tidak apa-apa," ucapnya. Sylvie kemudian pergi, ia menutup pintu. Seharian tidak melakukan apa-apa membuat Nia sangat bosan. Ia beberapa kali bangkit untuk duduk menatap ke jendela, mengamati anak-anak lain yang sibuk sendiri. Manakala ketika ia melihat Sylvie, sekelebat perasaan tidak enak menyeruak. Nia menatap ke sudut lain. Ada sosok mengamati. Bangunan rumah ini memang sangat unik, di mana jendela anak-anak semua menghadap ke halaman belakang. Sehingga dari jendela, selain halaman, Nia bisa melihat sudut ruang dari bagian rumah yang tidak berpenghuni. Dan di sana, banyak sekali kamar kosong. Salah satu kamar tanpa lonceng.
Setiap kali memikirkan itu, Nia mencoba menganalisa dari beberapa bagian rumah. Dan selalu saja pikiran Nia tertuju pada satu kamar itu. Kamar itu adalah gudang. Itu yang Nia tahu dari beberapa anak yang mau bercerita. Namun, setiap kali Nia mulai yakin bahwa itu memang gudang, Nia merasa ada seseorang yang tinggal di sana. Dan kadang, ia menampakkan diri secara sembunyi-sembunyi. Siapa pemilik kamar itu sebenarnya? Melihat itu, Nia bangkit dari tempatnya. Dengan bantuan tongkat penyangga, Nia berdiri. Ia menuju pintu, berniat untuk menghampiri Sylvie. Sebelum Nia terhenti, manakala lonceng di pintunya berbunyi. Aneh, padahal sedari tadi pintu tidak pernah terbuka sedikit pun. Nia mencoba menarik daun pintu, namun seakan ada yang sengaja menahan Nia. Sekuat apapun Nia menariknya, pintu tetap tidak bergeming. Namun, suara lonceng yang terdengar dari luar pintu terus-menerus berkemerincing. Nia beringsut mundur. Nia kembali ke jendela. Ia melihat Sylvie, namun anak itu sudah tidak ada di tempat ia duduk tadi. Dan sosok yang seperti mengamatinya itu lenyap juga. Tidak beberapa lama, pintu terbuka. Sylvie melangkah masuk, mendekati Nia dan memberikannya bunga yang ia petik dari halaman belakang. Semenjak saat itu, Nia merasa ngeri sendiri. Terkadang setiap malam ia mendengar Sylvie menghentak-hentakkan kakinya dari atas ranjang, membuat Nia penasaran. Namun, saat ia memeriksanya, gadis kecil itu terlelap dalam tidurnya. Semakin hari, luka memar Nia tidak kunjung sembuh. Bahkan, warna ungu yang seharusnya pudar, menghitam, membuat Nia harus lebih bersabar. Ia berjalan tertatih menuju sekolah untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di tempat ini. Tidak ada yang menarik di hari pertama Nia ke sekolah. Malah, Nia merasa beberapa anak yang melihatnya seakan tidak tertarik, terutama ketika tahu di mana Nia tinggal. Namun, ada satu anak perempuan yang sedari tadi suka sekali mencuri pandang pada Nia, terutama satu kakinya yang diperban. "Halo," katanya menyapa. Ia tampak ragu, namun tetap mencoba mengajak Nia berbicara. "Luka di kakimu mengingatkanku pada seseorang, tapi aku lupa karena dia tiba-tiba keluar dari sekolah." Perempuan itu mengangkat bahu seakan apa yang ia katakan membuat Nia tertarik. "Dan setahuku, dia tinggal di tempat kamu tinggal juga." Mendengar itu, Nia langsung tahu perempuan ini ingin mengatakan sesuatu kepadanya. "Namaku Ica," katanya. Ia mengulurkan tangan. Nia mengangguk menyambut tangannya. "Aku Nia. Seperti yang ku bilang, dulu ada anak baru juga, tidak terlalu lama kok, sebelum dia keluar dari sekolah. Seingatku, satu kakinya diperban sama seperti kamu," kata Ica. "Waktu dengar kamu tinggal di mana, aku langsung tahu. Kok bisa kalian mengalami situasi yang sama? Kadang aku tidak percaya sama yang namanya kebetulan. Tapi sekarang, sepertinya aku harus mempertimbangkan itu lagi." Ica tampak melirik ke sana kemari sebelum berbisik. "Tempat tinggalmu angker ya?" Ica menceritakan banyak hal. Namun setiap kali Nia bertanya siapa perempuan yang ia maksud, Ica selalu menjawab bila ia tidak mengenalnya secara langsung. Karena perempuan itu sangat pendiam, lebih ke aneh sebenarnya. Namun Ica ingat
Anak itu sering menghabiskan waktu dengan seorang anak kecil yang bersekolah tidak jauh dari sini. Anak kecil itu tidak bisa bicara. Ia hanya menggunakan bahasa isyarat. Namun, setiap kali Ica mengamati mereka, anak itu selalu memandang sinis ke arahnya. Anak kecil, ulang Nia, tidak bisa bicara. Iya, entahlah, dia mungkin bisa bicara tapi sepertinya tidak lancar begitu. Ica mencoba mengingat-ingat. Aku pernah lihat dia memberi isyarat. Kalau dari tadi aku ngawasi mereka, dan anak perempuan itu langsung melotot melihatku. Tunggu, sahut Nia. Kamu bisa bahasa isyarat? Iya, bisa, ucap Ica. Nia mencoba mengingat kembali gerakan tangan Sylvie. Ia memperagakannya di depan Ica. Meski tidak sama persis, Ica mencoba menyebut kalimat-kalimat itu semacam si, ucap Ica. Sia, Ica terus menebak. Siapa? Sepertinya bukan ya, sahut Ica sampai si anak. Si anak. Nia mengulangi kalimat itu. Ia tahu persis bahwa kalimat itu tidak asing lagi. Namun, makna yang terkandung di dalamnya apa? Apa itu si anak? Siapa anak yang dimaksudkan? Tunggu, kata Ica. Saat kamu memperagakan gerakan tangan itu, ada jari telunjuk yang ditekuk tidak? Nia mencoba mengingat lagi. Entahlah, aku lupa, jawab Nia. Bila ada, maka kalimatnya tidak dipisah, sahut Ica. Apa maksudnya itu? Si anak, tanya Nia. Nia mencoba mengingat lagi. Entahlah, aku lupa, jawab Nia. Bila ada, maka kalimatnya tidak dipisah, sahut Ica. Apa maksudnya itu? Si anak. Si anak, tanya Nia. Itu seperti semacam kalimat baru bukan? Tanya Ica. Sebuah nama mungkin? Atau nama dari sesuatu? Nia terdiam lama. Ia mencoba mencerna kalimat Ica. Si anak, Sylvie, dan si anak. Sepertinya aku harus main ke tempat kamu ya, sahut Ica. Boleh? Nia tidak langsung menjawab pertanyaan Ica. Sebelum sesaat kemudian, ia berpikir mungkin Ica bisa bicara dengan Sylvie, menjelaskan siapa si anak yang ia bicarakan ini. Boleh, datang saja, lepas maghrib nanti. Sylvie, kenapa diam saja dari tadi? Tanya Nia. Sylvie marah ya sama Nia. Si kecil Sylvie masih diam. Ia tidak melihat Nia sedikit pun, lalu ia pergi. Suara lonceng kepergiannya setelah menutup pintu membuat Nia merasa heran. Tidak ada yang tahu isi kepala anak itu. Nia menuruni anak tangga. Kakinya semakin menghitam, bahkan ada kerak luka di sana. Awalnya, Nielin memberi saran agar Nia dibawa ke rumah sakit, namun Nia menolak. Nia berpendapat kakinya baik-baik saja. Namun, pandangan mata Nielin seakan menyimpan sesuatu, sebuah rahasia. Seseorang memanggil Nia, gadis yang tinggal di ujung kamar. Ia berkata kepada Nia, "Ada temanmu, sekarang dia ada di luar." Dengan langkah terpincang-pincang Nia berjalan menuju pintu. Di sana, ia melihat Ica tersenyum menyapa Nia. "Masuk saja," kata Nia. Pertama kali Ica masuk, Nia melihat gelagat aneh Ica. Ia sempat berhenti meski hanya sepersekian detik. Ica menggosok hidungnya, persis seperti cara seseorang yang mencium bau tidak sedap. Namun, Nia tidak bertanya pada Ica apa yang ia lakukan barusan. Rumahnya
"Besar ya," kata Ica. Matanya menyorot semua tempat. Tingkahnya hampir sama seperti pertama kali Nia datang ke rumah ini. Kekagumannya pada bangunan dengan gaya lama menyelidik sejengkal demi sejengkal, sampai mata Ica berhenti pada satu titik sebuah foto dalam figura. "Itu foto siapa, Nia?" tanya Ica. Nia juga tidak tahu. Ia juga ingin bertanya perihal itu, namun tidak ada satupun yang tahu siapa perempuan yang tengah berdiri dengan pose seakan menggendong bayi kecil dalam pelukannya. Bahkan anak-anak lain sekalipun. Meski Nia tidak menjawab, Ica tidak memaksa Nia. Ica kemudian mendekati foto itu seakan ingin menyentuhnya. Sebelum, "Temanmu," ucap Nieva tiba-tiba. Ia adalah salah satu pamong yang memiliki perawakan paling besar di sini. Ia melihat Ica sebelum memberikan senyuman itu. "Iya nih, teman sekolah saya," sahut Nia. Ia lupa. Setidaknya Nia seharusnya mengatakan kepada pamong di sini bahwa akan ada temannya yang datang berkunjung. Namun Nieva sepertinya bisa memaklumi itu. "Suruh temanmu ikut bergabung sama yang lain ya. Sudah waktunya makan malam." Ica membantu Nia menuju ruang makan, samping dapur. Di sana, mereka menemukan anak-anak sudah ada di tempat duduk mereka masing-masing. Semuanya, kecuali kursi Sylvie. Nia tidak menemukan anak itu di sana. Ica akhirnya duduk di kursi Sylvie menggantikannya untuk malam ini. Selama makan, tidak ada satupun yang bicara. Seperti biasa. Anehnya, Ica seakan tidak peduli untuk orang yang baru merasakan sensasi makan dalam keheningan. Ica seakan menunjukkan gelagat sudah biasa dengan ini semua. Hal itu membuat Nia bertanya-tanya. Selepas semua anak sudah pergi, Ica menatap Nia. "Kamu mencium bau amis tidak?" Nia yang mendengar itu berbalik bertanya pada Ica. "Bau amis? Tidak ada." "Iya, bau amis. Mirip bau ari-ari bayi enggak sih?" Nia yang mendengar itu hampir saja tersedak dibuatnya. Ica tampak serius. "Aku boleh keliling rumah ini tidak, Nia?" tanya Ica tiba-tiba. "Apa?" Nia tambah kaget mendengarnya. "Gelap-gelap seperti ini. Entahlah, pamong akan marah." "Sebentar saja, aku kok penasaran. Rumah ini besar sekali loh." Ica berusaha meyakinkan Nia. Nia tidak menjawab. Tanpa persetujuan Nia, Ica langsung melesat pergi. Nia dengan kaki terpincang-pincang berusaha mengejarnya, namun Ica lenyap begitu saja. Seakan ia mengejar sesuatu di sini. Nia berhenti. Tatapannya mencari tahu kemana kira-kira anak itu pergi. Sebelum Nia menatap lorong, ada sesuatu yang paling Nia hindari sebelum lorong adalah kamar tanpa tangga. Setiap kali Nia melewati kamar itu, ia merasa dari sela kayu pintu seakan ada mata yang menatapnya. Namun, tidak ada yang lebih mengerikan dibanding suara menangis yang kadang terdengar dari dalam. Kaki Nia semakin nyeri. Ia memaksa kakinya berjalan lebih cepat. Sesaat sebelum sampai di lorong, Nia berhenti menatap kamar itu lagi-lagi. Nia mendengarnya kembali, namun Nia mencoba mengabaikannya. Ia terus bergerak menelusuri lorong gelap. Rumah ini selalu menyimpan misteri. Seakan ada dua sisi yang saling berseberangan, dan di bagian lorong adalah sisi di mana kadang Nia merasa tidak sendirian lagi. Padahal ia tahu
Saat ini tidak ada satupun yang menginjakkan kaki di sana kecuali Nia seorang diri. Selain lorong panjang, ada kamar bangsal yang tidak terpakai, sama seperti kamar lain ada lonceng di atas pintu. Namun bedanya, ada jendela besar di setiap bangsal dengan pasak besi terpasang, nyaris menyerupai kamar rumah sakit jiwa. Setiap kali Nia melewati jendela itu, seakan Nia merasa ada seseorang yang berbaring di atas ranjang-ranjang kosong itu. Namun, tidak ada siapapun di sana. Hingga Nia sampai di pintu terakhir, satu pintu yang konon kata Nika adalah kuburan dari pemilik yayasan ini sebelumnya. Nia berhenti lama sebelum membuka pintu. Nia mendapati Ica sedang meringkuk saat Nia memanggilnya. Ica berbalik lantas kemudian berdiri. Kakinya seakan menutupi sesuatu. Wajah Ica panik. "Kamu ngapain?" "Nia, aku tidak ngapa-ngapain kok," ucap Ica. "Kamu nanam sesuatu kan di sana?" kata Nia. Ica tetap menolak tuduhan itu. "Aku lihat kamu nanam sesuatu." Nia mendorong Ica, memintanya menyingkir lantas menggali dengan tangan kosong. Sama seperti Ica, di tangannya jelas-jelas ia baru saja menggali sesuatu, meletakkan entah apa itu di sini. Namun, aneh, saat Nia selesai membongkar gundukan itu, Nia tidak mendapati apapun di sana. Ica yang masih terlihat panik lantas berucap, "Aku tidak nanam apa-apa kan? Aku malah nyari sesuatu di sini." "Apa?" Nia lantas bertanya. "Apa yang kamu cari?" tanya Nia. "Kuburan janin-janin yang sudah mati itu di sini kan?" Si anak adalah janin yang sudah dikuburkan. Nia yang mendengar itu tiba-tiba merinding. "Kamu jangan ngawur ya, Cak, kalau ngomong," bentak Nia. Lantas Ica menunjuk tempat ini, sebuah lahan kosong yang dikelilingi tembok tua. Hanya saja tidak ada atap di sana. Dan di sekeliling Nia baru sadar tempat ini dipenuhi tumbuhan salak. Nia masih tidak mengerti. "Aku penasaran, sejak awal rumah ini dulunya adalah rumah Berangon kan?" ucap Ica. "Berangon? Rumah tempat kuburin janin pada zaman dulu? Kamu tahu dari mana?" Nia masih bersikeras menolak kata-kata Ica. "Tumbuhan salak dulu digunakan untuk menyamarkan bebauan darah janin. Dan kamu tahu kenapa harus salak?" tanya Ica. Nia menggelengkan kepala. "Konon setiap tumbuhan salak selalu ada yang jaga untuk menahan roh dari janin-janin yang sudah digugurkan." Ica mendekati Nia. "Dia suka sekali dengan darah janin. Dia selalu menjilati darah janin." "Siapa?" tanya Nia. "Genderuwo," bisik Ica. Saat itu juga pintu tiba-tiba dibanting dengan keras lalu tertutup dengan sendirinya. Ica dan Nia memandang pintu, mereka berdua saling menatap satu sama lain.